Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk berdiskusi dalam mata kuliah Filsafat Islam. Dan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Ridwan Rustandi, MS Kom IMSOS, yang telah membimbing kami dalam proses. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rina Rusmawati, Sabila Fitri, Rosmawati, Lucia Hidayati, dan saya sendiri Siti Rabi'ah Adawiyah, yang akan membahas tentang filsafat dakwah dalam perspektif bimbingan konseling Islam. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu hakikat filsafat dan dakwah dalam bimbingan konseling Islam yang akan disampaikan oleh saudari Rosmawati. Yang kedua, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat dakwah yang akan disampaikan oleh saudari Sabila Fitri. Yang ketiga, memadukan filsafat dan dakwah dalam BKI yang akan disampaikan oleh saudari Yulia Hidayati. Dan yang terakhir, pengaplikasian filsafat dakwah dalam bimbingan konseling Islam yang akan disampaikan oleh saudari Rina Rusmawati. Kepada pemateri, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas hakikat filsafat dan dakwah dalam bimbingan konseling Islam. Dakwah pada hakikatnya adalah suatu upaya untuk merubah suatu keadaan tertentu menjadi keadaan yang lebih baik. Menurut tolak ukur ajaran Islam, dengan menumbuhkan kesadaran dan kekuatan pada sasaran dakwah sendiri agar menerima agama dengan kesadaran tanpa adanya unsur paksaan. Sudah kita ketahui bahwa hakikat dakwah terdapat 3 perkara, yaitu yang pertama kebebasan, di mana kebebasan ini merupakan prinsip dalam berdakwah yang memiliki nilai tinggi dan merupakan ciri manusia yang spesifik. Yang kedua, yaitu rasionalitas. Dakwah adalah ajakan untuk berpikir, berdebat, dan berargumen. Dakwah dijadikan penjelasan, kesadaran di mana akal dan hati bisa saling mengabaikan. Keputusan yang diambil dapat berupa tindak akal yang dipadukan dengan intuisi emosi dari nilai yang terlibat. Yang ketiga yaitu universalisme, di mana dalam hal ini bahwasanya dakwah Islam itu umum, di mana dakwah Islam yang berlaku untuk semua orang tanpa ada diskriminasi ras, suku maupun bangsa. Sedangkan hakikat filsafat Islam adalah akal dan Al-Quran. Filsafat Islam tidak mungkin tanpa akal dan Al-Quran. Akal yang memungkinkan aktivitas itu menjadi aktivitas kefilsafatannya, dan Al-Quran yang menjadi ciri keislamannya. Jadi, dapat kita ketahui bahwa selain bimbingan dan konseling Islam yang saling berkaitan dengan dakwah, filsafat juga ada hubungannya dengan membantu dan dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah, di mana mencari dan menemukan kebenaran dalam penyelesaian permasalahan. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Sabila Fitri. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat dakwah. Yang pertama, tidak emosional, yang berarti konselor tidak boleh temperamental, mudah marah-marah, meledak-ledak, dan tersinggung. Sebagai konselor harus dapat mengendalikan dirinya dan berhati-hati dalam bertindak. Kedua, memiliki rasa kasih sayang antar sesama, agar konselor dapat membawa klien terbawa dan lurus sehingga dapat menangkap apa yang disampaikan oleh konselor. Yang ketiga, berupaya untuk membangun, yaitu konselor akan berusaha mengajak klien untuk memaafkan masa lalu dan fokus akan masa depan. Yang terakhir, yang keempat, konselor harus bijaksana dalam menghadapi klien. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya, Yulia Hidayati. Selanjutnya yaitu memadukan filsafat dakwah dengan bimbingan konseling Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, intinya yaitu filsafat dakwah dan proses bimbingan konseling Islam itu memiliki keterkaitan, yaitu dalam membahas manusia dan tujuannya untuk mengembalikan manusia kepada hakikatnya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan tujuan yang sama itu, maka filsafat dakwah dan bimbingan konseling Islam itu dapat dipadukan, yaitu caranya dengan memadukan nilai-nilai yang ada dalam filsafat dakwah ke dalam bimbingan konseling Islam.
Adapun nilai-nilai filsafat dakwah yang penting dalam bimbingan konseling Islam yaitu ada 4, yaitu rasional, kritis, sistematis, dan universal. Yang pertama, rasional. Rasional ini dapat membantu konselor dalam proses berdakwah dengan konseling agar selalu bersikap rasional dengan menggunakan logika yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab dalam Islam itu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya itu adalah akal. Kemudian yang kedua yaitu kritis. Nah, kritis di sini diartikan sebagai kegiatan konseling yang menyampaikan ajaran Islam dengan berlandaskan pengetahuan dengan sumber dan argumen yang jelas pada setiap materi yang akan disampaikan. Nah, demikian juga klien itu dituntut untuk merespon pesan konselor dengan kritis. Kemudian yang ketiga yaitu sistematis. Nah, sistematis ini ditujukan agar proses konseling dapat berjalan dengan baik serta mencapai tujuan yang diharapkan dalam perencanaan konseling. Kemudian yang keempat yaitu universal. Universal di sini yaitu materinya harus disampaikan oleh konselor itu mencakup semua aspek kehidupan gitu, dengan meliputi semua manusia tanpa membeda-bedakannya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rina Rusmawati. Materi selanjutnya tentang pengaplikasian filsafat dakwah dalam bimbingan konseling Islam pada masyarakat. Hal ini dibagi menjadi beberapa. Pertama ada pernikahan dan keluarga. Dalam pernikahan dan keluarga, filsafat dakwah digunakan untuk mengetahui seperti apa usia ideal yang dibutuhkan bagi pasangan calon suami istri. Karena yang dilihat bukan hanya dari segi pernikahannya saja, namun juga usia kematangan baik dari biologis maupun psikologisnya. Kemudian ada filsafat dakwah yang diterapkan dalam keagamaan. Nah, pada hakikatnya manusia haruslah mengetahui tentang keagamaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu digunakan filsafat dakwah dalam penerapannya sehingga dapat mengetahui bagaimana Al-Qur'an dan hadis dapat dipahami melalui pemikiran logis. Kemudian melalui lingkungan pekerjaan, tentunya konselor akan menempatkan individu dan membawa individu tersebut dalam kelancaran memilih dan memilah pekerjaan mana yang cocok untuk ditekuninya. Kemudian pada usia lansia, tentunya masa usia lansia ini mereka menganggap bahwa tidak ada masa depan yang cocok untuk mereka karena mereka hanya menjalani masa kini. Dan hal ini dapat diterapkan filsafat dakwah dalam masyarakat tersebut karena mengetahui bahwa setelah meninggal tentunya ada kehidupan lagi. Dan kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan. Kesimpulan dari diskusi ini yaitu singkatnya filsafat dakwah menjadi suatu upaya yang digunakan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik dengan berlandaskan yaitu Quran dan Sunnah. Yang kedua, dalam penerapan filsafat dakwah digunakan nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai keagamaan, ibadah, sosial, budaya, dan lain-lain. Yang ketiga, keterkaitan filsafat dan dakwah dalam bimbingan konseling Islam dapat dilihat dari rasional, kritis, sistematis, dan universal. Keempat, pengaplikasian filsafat dalam dakwah dalam bimbingan konseling Islam dapat dilihat dari pernikahan dan keluarga, keagamaan, pekerjaan. Ya. Sekian yang dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.